Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Dan tetap semangat walaupun ini masih awal-awal, tapi semangatnya ini udah harus maksimal ya. Gak boleh semangat yang kendor-kendor. Apalagi di mata kuliah MPTI ini. Ini mata kuliah yang jadi fondasi teman-teman dalam penyusunan tugas akhir nanti. Biar tahu arahnya, bisa mencari atau memunculkan ide-ide untuk tugas akhir nanti. Jadi pada saat tugas akhir itu sudah punya konsep yang matang untuk tugas akhir yang mau dikerjakan itu dengan skema yang mana dan apa yang mau dikerjakan atau temanya apa. Itu ya. Jadi biar nggak telat nggak atau nggak kebingungan pada saat nanti sudah waktunya tugas akhir. Sudah dipersiapkan di awal, sudah matang konsepnya, semuanya udah ready, tinggal dituangkan ke dalam model tugas akhir atau skema tugas akhir yang mau diambil seperti apa. Nah, itu akan lebih ringan lagi. Jadi bisa lebih cepat selesai dari tugas akhirnya ya. Dari pengerjaannya kita nggak lama-lama. Ya, kalau bisa memang di 7 semester itu begitu masuk klik KRS tugas akhir udah selesai. Nah, itu luar biasa atau lebih baik ya. Oke, nah hari ini kita ngebahas kalau dari materi sebenarnya adalah tentang identifikasi masalah dan hipotesis. Tapi identifikasi masalah dan hipotesis ini itu di pertemuan yang pertama malah sudah saya sampaikan, sudah saya bukan spill lagi ya, tapi udah lumayan panjang penyampaian tentang apa sih yang dikerjakan untuk bisa jadi menemukan atau merumuskan sebuah perumusan masalah yang dimulai dari identifikasi itu. Sama hipotesis itu seperti apa. Nah, hipotesis itu kan jawaban sementara. Jawaban sementara yang kita harapkan itu menjadi rencana solusi kita ya terhadap masalah atau alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian yang kita lakukan sebagai tugas akhirnya. Mau itu nanti tugas akhirnya skemanya project, publikasi karya ilmiah, atau kegiatan-kegiatan lainnya dalam tugas akhir tersebut, sebenarnya dalamnya sama-sama aja. Yang pertama ya pasti dimulai karena apa alasannya memulai atau mengambil skema tersebut dengan temanya apa, yang akhirnya menjadi judulnya apa. Terus yang pasti kalau sudah punya alasan, yang di dalam alasan tersebut adalah isinya masalah-masalah yang akan mau diselesaikan, diangkat dan diselesaikan dalam penelitian atau proyeknya, tentunya kita mengharapkan jawaban yang seperti apa tuh kita sudah mendapatkan tuh ya. Kita sudah punya gambarannya. Misal untuk temanya atau judulnya ya, rekomendasi bidang ilmu atau peminatan dalam di atau pada prodi informatika Unsia, di mana peminatannya ada dua tuh, ada data science, terus sama network spesialis, dan banyak mahasiswa yang masih bingung mau ngambil peminatan yang mana. Nah, itu ada satu masalah seperti itu. Terus kita angkat masalahnya untuk jadi alasan atau yang melatar belakang kita melakukan sebuah penelitian atau project untuk tugas akhir, dan kita nanti sudah punya rencana jawaban dari permasalahan tersebut. Contohnya kita buatkan sistem rekomendasi dengan algoritma atau metode apa sehingga bisa merekomendasikan peminatan atau bidang ilmu yang spesifik yang cocok untuk mahasiswa yang nanti mau ngambil peminatan atau bidang ilmu mahasiswa informatika Unsia ya pada semester 5 nanti. Nah, parameternya apa aja? Nah, nanti teman-teman pasti akan explore tuh parameter-parameternya apa. Dan untuk materi lengkapnya, teman-teman itu bisa lihat atau bisa simak ya, bisa dipelajari secara mandiri lewat modul yang sudah saya share dan sudah dipublish di LMS-nya. Tinggal download, dipelajari. Tapi bukan hanya dibaca aja ya. Jadi bacanya sambil pahami, sambil renungi ya, daripada kita merenung yang enggak-enggak, yang enggak ada faedahnya, yang enggak bermanfaat. Lebih baik merenungi tentang nanti apa nih yang mau kita kerjakan atau nanti tugas akhir kita mau ngapain. Nah, kayak gitu ya. Jadi setelah dibaca, dipahami dalam hati, direnungi, terus akhirnya memunculkan sebuah manfaat yang baik yang dimana ini teman-teman mengerti identifikasi masalah itu seperti apa, membuat rumusan masalah itu seperti apa, dan hipotesis penelitian itu seperti apa. Nah, itu jadinya maksimal pemahaman materinya. Nah, hari ini karena tadi sudah saya share tugas satu dari mata kuliah MPTI ini, saya mau bahas tugas tersebut ya.
Dan tugas satu ini sebenarnya sudah saya spill di pertemuan minggu lalu tuh, di pertemuan pertama di sesi sinkron kita pertama ya pada mata kuliah MPTI ini. Tapi kan masih disampaikan secara lisan sama saya tuh ya. Itu jadi PR-nya teman-teman. Nah, sekarang saya jadikan dalam format tugas atau dalam bentuk tugas biar penyampaiannya nggak secara lisan, instruksinya nggak secara lisan, dan jadi ada kewajiban untuk teman-teman semua untuk mengerjakan apa yang sudah saya sampaikan atau mengerjakan apa yang sudah saya instruksikan ya. Karena kalau tugas ini kan berarti masuk ke dalam komponen penilaian, yang artinya kalau nggak ngerjain tugasnya berarti nggak ada nilainya ya, nggak ada nilai tugasnya. Ya ini maksa halus dan maksa untuk kebaikan kita bersama ya. Oke, minggu lalu itu teman-teman udah saya minta atau saya berikan PR ya untuk mulai menentukan tema dan atau lebih bagus lagi kalau sudah punya judul dari penelitian yang rencananya akan dijadikan untuk tugas akhirnya teman-teman sebagai klimaksnya dari proses pembelajaran atau proses perkuliahan nanti di semester 7 atau di semester 8 itu ya. Nah, untuk tema kita bisa tentukan sekarang. Tema itu misalkan spesifik penelitiannya mau di mana, mau ke arah AI, ML, DL gitu ya, ke IoT atau yang lagi tren nih yang Mas Ajang sering lagi bahas nih, IoT ya Mas Ajang ya, gabungan antara AI dengan IoT. Terus apakah mau ke arah analisis network atau network security-nya atau ke software engineer yang ada integrasinya dengan data science atau network spesialisnya. Nah, itu tema-tema dari penelitian yang bisa diambil yang sesuai dengan visinya Prodi Informatika Unsia. Jadi visi divisinya Prodi Informatika Unsia itu disebutkan tuh fokus keilmuannya atau bidang ilmu spesifik yang akan kita jadikan peminatan yang itu nanti jadi kompetensi dari profil lulusan mahasiswa informatika adalah sebagai data scientist, data network spesialis, bidang ilmunya data science sama network spesialis. Makanya tema-temanya harus mengarah ke situ. Nggak boleh tema-temanya yang di luar dari eh, bidang spesifik keilmuan yang sudah kita sebutkan di visi kita dan direalisasikan atau diimplementasikan di kurikulum yang sudah dijalani. Nanti nggak nyambung tuh antara kompetensi dari profil lulusannya dengan visi dan misi dari prodinya dan bidang keilmuan dari prodinya. Nah, kalau seperti itu kan nanti kalau masyarakat ada yang kritis, terus ada yang kepo, nyari-nyari tahu, kok ini TA-nya begini ya? Emang dia bidang keilmuannya atau spesifik keilmuan di prodinya tuh apa sih? Ada yang nyari tahu, misalkan iseng seperti itu dicek loh. Kok misalkan di prodinya bilang A, nih orang kok buatnya B ya? Kok beda gitu. Nah, itu kan jadi temuan yang akhirnya nanti bisa memberikan dampak negatif ke kita. Karena itu kan sudah kita publikasikan dan sudah menjadi salah satu apa ya parameter pada saat asesmen lapangan di akreditasi yang itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, gampangnya gini, ada judul-judul atau tema-temanya, contoh misalkan yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan sebelum ini di-record ya. Jadi ada judul tugas akhirnya, perancangan sistem penjualan di CV apa, di perusahaan apa, atau di PT apa. Terus ada lagi untuk membuat sebuah web ya yang bentuknya adalah company profile di sebuah instansi atau organisasi. Terus ada juga pembuatan web juga dengan framework tertentu. Nah, oke. Salah satu profil lulusannya Informatika Unsia itu adalah menjadi software engineer. Tapi software engineer seperti apa? Ya, harus kita lihat lagi visinya. Software engineer yang pasti itu ada integrasinya atau irisannya dengan data science atau network spesialis. Gitu ya. Jadi judul-judul yang seperti itu bukannya tidak diperbolehkan untuk tugas akhir, mungkin di tempat lain diperbolehkan, tapi di Informatika Unsia rasanya tidak tepat atau tidak pas, gitu ya, nggak sesuai dengan nafasnya atau tujuannya dari si prodi Informatika ini. Dan mohon maaf jika kalau misalkan kita bandingkan kayak dengan tugas-tugas kuliah yang biasa dikerjakan di semester-semester sebelumnya, judul-judul tersebut kan tingkat kesulitannya atau lingkup pengerjaannya ya secara konteksnya kedalamannya sama keluasan materinya malah nggak lebih baik dari tugas-tugas kuliah biasa. Sedangkan kan itu adalah final project-nya loh, klimaksnya, tugas utamanya yang jadi goal terbesar
dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Jadi agak sedikit kurang layak untuk dijadikan tugas akhir. Selain memang tidak sesuai dengan bidang keilmuan spesifik dari prodi informatikanya. Nah, jadi yang pertama teman-teman cari temanya ya, balik lagi ke tugas. Ini batas waktu pengumpulannya, sorry, ini 12 November 2023. Jadi kurang lebih masih punya waktu 2 minggu buat ngerjain ya. Di jam 23.59 pengumpulan paling terakhirnya. Setelah itu saya agak sedikit strict ya. Kita mulai agak sedikit disiplin, kita mulai agak sedikit tegas. Jadi setelah itu tidak ada waktu perpanjangan lagi untuk ngumpulin tugas. Jadi dianggap yang tidak mengumpulkan ya udah, berarti tidak ngumpulin gitu ya. Karena ini pelajaran dari semester-semester sebelumnya agak sedikit dilonggarkan, tapi ujung-ujungnya atau akhirnya agak banyak apa ya, kita agak eh, kecolongan. Ada beberapa tema atau judul yang kurang layak untuk dijadikan tugas akhir karena tadi masalah disiplinnya, masalah komitmennya kita sedikit agak berikan fleksibilitas atau kelonggaran yang malah tidak dimanfaatkan secara positif oleh teman-teman mahasiswa atau teman-teman sivitas yang lainnya. Nah, jadi yang penting yang pertama, cari temanya. Di minggu lalu sudah saya bahas, di pertemuan pertama sudah saya bahas tema-temanya itu apa aja. Tadi juga sudah saya sebutkan lagi. Nggak usah judul dulu, judul belakangan aja. Judul setelah poin atau pertanyaan tugas nomor 2 3 4-nya ini sudah selesai, baru bisa bikin judul gitu ya, judul sementara. Ingat yang tadi saya sampaikan. Judul ini bisa berubah sampai dengan akhir penyelesaian proyeknya atau apa tugas akhirnya. Jadi judul di pertama yang ditentukan itu mungkin saja bisa berubah atau disesuaikan sesuai dengan isi utama dari proyeknya. Nah, tapi tema nggak akan berubah. Kalau judul itu kan cuma kayak penamaan aja, bukan isi utama dari apa yang dikerjakan ya. Oke, jadi cari temanya atau topiknya yang pertama itu. Kalau misalkan nggak ketemu juga untuk topik atau tema dan judulnya. Minggu lalu juga lagi-lagi sudah saya beritahukan atau jelaskan, kita share caranya seperti apa dengan membaca jurnal-jurnal yang seketemunya aja tapi jurnal-jurnal yang valid tentang teknologi informasi yang khususnya lagi mengarah ke data science atau network spesialis ya. Cari yang seperti itu. Terus ya baca-baca aja. Misalkan ketemu udah salah satu yang enak nih ya. Oh ya nyarinya di mana? Ingat nyarinya di Google Scholar boleh, di Sinta boleh, di Garuda boleh ya. Jadi di web-web yang memang nanti bisa memudahkan untuk mencari referensi yang bentuknya jurnal. Makanya di sini di nomor 2 teman-teman diminta untuk cari minimal 15 jurnal dalam bentuk jurnal nasional boleh, internasional boleh, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan pada poin nomor 1. Tapi kalau belum dapat tema yang ditentukan di poin nomor 1 juga nggak apa-apa. Cari aja dulu, baca-baca aja dulu tentang apa tema-tema yang sesuai dengan tadi bidang keilmuan kita ya. Misalkan network security. Nah, untuk nyarinya gimana? Oke lah, saya spill lagi ya. Untuk nyarinya ya buka aja si web browsernya, terus akses Google Scholar ya di scholar.google.com ya. Misalkan ya kalau kita bener-bener nggak tahu temanya sih nggak akan keluar sama sekali ya. Atau kita cuma ketik jurnal yang keluar apa? Ya beginilah agak apa ya terlalu general untuk keywordnya yang akhirnya hasilnya nih banyak banget. Nah, cari atau masukkan keyword yang jadi topik tema penelitian kira-kira teman-teman kuasai dan minat atau punya rencana untuk dijadikan tugas akhir. Contoh kalau saya pengennya ke arah apa ya? Software engineering nih, pengen bikin aplikasi, tapi tadi aplikasinya disuruh diserempetin atau diintegrasin ke data science. Saya pengen bikin aplikasi apa ya? Contoh tadi yang saya sepil rekomendasi pemilihan bidang ilmu, terus pakai data science. Contohnya saya begini nih. Contohnya yang benar-benar masih blank, belum dapat topik apa-apa. Ya saya searching aja beginilah. Saya enter. Banyak jurnalnya. Ya, judul skripsi mah ini
yang pertama malah menarik banget nih. Penerapan data mining menggunakan algoritma K-means untuk menentukan judul skripsi dan jurnal penelitian. Wah, kayaknya boleh nih. Nah, kalau kita udah tertarik sama satu judul itu, atau ya kira-kira kita juga kompeten di situ. Ya, kalaupun nggak masalah kompeten dan nggak kompeten itu masalah yang bisa teman-teman rubah hasilnya dari nggak kompeten jadi kompeten kalau teman-teman punya kemauan buat belajar itu. Semua pasti akan bisa jika dipelajari. Ya, kalau kitanya nggak mau pelajari, ya kita nggak akan pernah bisa apapun. Itu aja ya. Atau lihat-lihat lagi. Nah, ada lagi nih implementasi data warehouse dan data mining untuk pengembangan sistem rekomendasi pemilihan SMA. Dan ini juga kadang-kadang kan jadi permasalahan utama di para pelajar tingkat tengah, menengah ya. Menengah pertama pada saat mau milih SMA ini kadang-kadang bingung juga mau SMA yang mana. Boleh juga. Terus kalau misalkan kita lihat-lihat lagi, oh ada lagi nih clustering data untuk rekomendasi penentuan jurusan perguruan tinggi menggunakan metode Chemins lagi. Nah, iya kadang-kadang juga masih banyak nih yang lulusan SMA, SMK atau lulusan dari sekolah tinggi, menengah tinggi ya, menengah atas ya, sorry singkatannya salah. Yang masih bingung nih nanti mau kuliah jurusannya apa ya gitu. Nah, mungkin masih agak labil, masih belum punya apa ya, masih banyak pengaruh yang akhirnya bingung menentukan jurusannya atau prodinya nanti mau apa pada saat kuliah, ya bolehlah. Nah, dibaca-baca aja, dicari-cari yang bener-bener, wah ini kayaknya kok banget nih. Ah, ambillah bisa jadiin buat nanti tugas akhir gitu kan. Contoh tadi tuh yang agak menarik gitu misalkan buat saya. Ini nih kayaknya ya. Nah, ini yang tadi sama persis dengan judulnya nih buat milih peminatan tadi mana lagi? Oh ya, jalur peminatan sesuai kemampuan pada prodi studi teknik apa nih. Nah, ini kan dari jurnal nih ya. Kita buka aja. Nah, udah simpen dulu aja ya. Itu nanti bukanya saya kita lihat. Jadi, berarti topiknya ini teman-teman adalah nanti di data science. Terus ini pakai metodenya lebih spesifik lagi nih, mau pakai clustering nih. Ya, clustering, terus algoritma ini banyak. Yang penting tadi metodenya clustering gitu ya. Untuk rekomendasi pemilihan jalur peminatan. Nah, ini kayaknya bisa saya copy lagi atau kita jadikan keyword buat nyari bahan-bahan yang nanti irisannya sama nih. Karena ini referensinya 2016 nih agak kelamaan nih ya. Yang paling bagus sih maksimal 5 tahun aja, jangan sampai 10 tahun ke belakang. Karena tadi perkembangan teknologi informasi itu wah cepet banget ya. Bahkan hitungan detik aja udah ada perkembangan baru, perkembangan baru, perkembangan baru. Jadi kalau durasi referensinya kelamaan, kayaknya agak nggak relevan dengan keadaan sekarang ini ya. Itu. Oke, kita boleh copy aja nih ya. Misalkan kita copy program sampai program studi atau ya sampai tekniknya lah. Contoh nih yang benar-benar buat yang belum punya judul sama sekali ya atau temanya masih bingung banget. Sorry sorry. Oke, saya mau pilah-pilah sedikit lagi. Nah, dari penerapannya contohnya nggak ada nih. Terus algoritmanya juga belum ada nih. Tuh, jalur peminatan. Nah, terus ini kan sesuai kemampuan parameter aja ya. Nah, oke, saya dapat kayak gini nih ya. Ada keyword-keywordnya tuh yang kalau misalkan kita baca keywordnya, metode clustering untuk rekomendasi pemilihan peminatan pada program studi teknik. Kenapa dibuat kayak gini? Biar nanti banyak pilihan yang lainnya, kayak algoritmanya apa, terus parameternya yang dijadikan untuk menjadi rekomendasi, diolah buat jadi rekomendasi itu apa. Oke, nah ini keluar lebih banyak lagi nih. Oh, ini pakai algoritmanya Kemin juga. Terus, wah algoritmanya Kemin juga. Kemin juga. Ya boleh sih diambil. Nah, ini ada yang, oh ini pakai malah menentukan dosen pembimbing ya. Eh, apa ya? Ya bisa-bisa juga kita jadikan referensi. Siapa tahu nyambung ya. Wah ini ada yang beda nih. Kineris networknya sama si Fuzzy. Terus ada lagi, kita lihat yang berikutnya. Coba dicari lagi.
Nah, analisis statistik dengan metode statistik. Ya, boleh aja dipakai. Ini ada fuzzy Siemens. Terus, ya, pokoknya kita downloadin aja yang mirip-mirip lah. Tadi ada yang mirip nih. Ini kan yang tadi pertama nih. Terus ini apa ya? Ini proceeding, bolehlah kita jadikan referensi. Kita download ini. Terus ini sama nggak nih? Buat cadangan deh ya. Terus kita download lagi. Ini sama persis nih algoritmanya juga. Ya bolehlah buat cadangan karena lebih mudah nih tahun referensinya. Terus ini download, 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 download semua. Akhirnya dapatlah 15 tuh ya. Yang pasti jurnalnya itu harus valid ya. Identitasnya yang jelas dan valid. Minimal jurnalnya itu memiliki kayak serial number untuk publishingnya. Kayak ISSN atau PISSN itu untuk yang serial number cetak. EISSN ini untuk yang digital atau elektronik ya. Nah, udah dapetin 15 itu, 15-nya dibaca dengan baik dan benar dan dipahami gitu ya. 15-nya dibaca dengan baik dan benar dan dipahami. Kita belum dapat judul spesifiknya nih buat tugas akhir kita. Nanti dapat judulnya. Setelah baca 15, ya penting tadi udah dapat tema atau topiknya ya di data science, terus pakai metodenya tadi adalah clustering. Nah, terus buat apa sih yang mau di clustering, mau nentuin apa, mau bikin rekomendasi apa atau prediksi apa, udah dapat itu dulu aja ya. Jadi nanti kalau ditanya topik besarnya apa, data science udah gampang bilang gitu. Kalau ditanya lebih spesifiknya apa, data science-nya buat apa? Buat bikin sistem rekomendasi. Pakai apa metodenya? Clustering, algoritmanya apa? Ntar cari dulu, belum tahu gitu ya. Nanti kalau sudah eh, membaca atau membuat literatur review. Oke, tadi baca 15 jurnal ya. Baca dengan sedetail mungkin, dipahami dengan baik. Yang difokuskan itu adalah yang pertama, latar belakang dari eh ini deh, saya buka aja lah daripada nanti teman-teman ngawang-ngawang ya. Buka nih. Abstrak ini utamanya nih yang harus dibaca karena abstrak ini sinopsis. Kita mau ngeliat ringkasan atau gambaran secara lengkapnya atau gambaran secara keseluruhannya lewat abstrak walaupun tidak dituangkan semuanya. Tapi abstrak sudah cukup mewakili. Download aja PDF-nya. Oke, di allow terus open. Oke, ntar saya share lagi. Mana dia? Nah, ini dia. Tadi judulnya ya. Waduh, ya kampus mantan lagi. Oke, nah ini ada abstraknya. Di abstraknya ini sebenarnya bisa kelihatan secara keseluruhan dari penelitian yang sudah dia lakukan atau proyek yang sudah dia buat dan dibuatkan karya ilmiahnya untuk dipublikasikan. Itu ya. Nah, di awal-awal paragraf pertama dari abstrak itu pasti ada masalah yang dia sebutkan atau apa yang latar belakangi dia mengerjakan penelitian atau proyek itu. Terus ada hipotesis penelitian atau jawaban sementara dari permasalahan. Ini bukan jawaban sementara. Ya bisa juga hipotesis penelitiannya gitu ya. Masih rencana jawabannya atau rencana akhir penyelesaian masalahnya itu. Terus selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut untuk menyelesaikan masalahnya itu dia mengapain aja. Cuma simple aja yang dibahasnya sampai terakhir adalah hasil dari penelitiannya itu apa. Nah, di abstrak biasanya seperti itu isinya. Terus ada keyword-keyword yang menjadi keyword eh keyword yang menjadi kata kunci dari penelitian dia. Banyak ngebahas tentang apa sih? Misalkan peminatan, rekomendasi, data mining, clustering sama si K-means. Itu keywordnya contohnya kayak gitu. Nah, terus nanti kan itu yang teman-teman harus baca dari abstrak tadi yang pertama. Terus yang kedua di pendahuluan ini dilihat nih, di pendahuluan ini banyak biasanya dipaparkan latar belakang atau alasan yang isinya adalah masalah, permasalahan yang menjadi alasan terkuat atau melatar belakangi yang mendorong si peneliti ini akhirnya mengerjakan proyek tersebut atau penelitian tersebut. Itu di pendahuluan ya. Sahabat nanti kayak ada hipotesis penelitian juga dan ada sedikit di spill juga nanti mau ngapain di penelitiannya itu. Yang lebih detailnya lagi, yang mau ngapain di penelitiannya adalah di metode penelitian. Dari mulai pengumpulan datanya, analisis datanya,
terus ada ini metodologi penelitiannya menggunakan proses CRISP-DM. Ini proses standar industri untuk pemrosesan data mining nih. Nah, ya kan? Cross Industry Standard Process for Data Mining gitu ya. Terus, nah ini ya metodologi penelitian ini bisa kita jadikan sebagai apa ya sistematika atau kita ngapain aja di penelitian, apa yang kita kerjakan, pokok-pokok pekerjaan apa yang kita akan kerjakan gitu. Misal mulai dari business understanding ke data understanding sampai dengan ke tahap terakhir deployment. Nah, nanti teman-teman tinggal jabarkan aja di setiap step ini ngapain gitu ya. Terus dibahas juga untuk algoritma data miningnya sini pakai K-means nih dibahas di sini. Nah, terus ada ini Rapid Miner ini toolsnya. Lalu setelah dia bahas dia ngapain, rencananya ngapain aja di penelitian, dia akan ngapain aja di penelitian, akhirnya ada hasilnya. Hasilnya di sini dijelaskan semua sampai dengan ke modelingnya, terus dibaca dengan baik ya. Jangan seperti contoh saya lagi scroll-scroll, ini lagi nyontohin. Nah, hasilnya dibaca terus sampai dengan evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya, evaluasi itu masih apa? Jadi di hasil ini dia ngejelasin lagi metodologi penelitian itu dari mulai business understandingnya sampai dengan ke deployment ya. Mana deployment ya? Tadi ada hasil evaluasi. Ah ya, sampai dengan deployment ya. Oke. Nah, terus nanti di terakhirnya baru ada kesimpulan. Kesimpulan beda dengan hipotesis penelitian. Kalau hipotesis penelitian jawaban sementara, kesimpulan adalah jawaban yang real. Penyelesaian atau jawaban atas masalah yang akan diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah yang dia dibahas di awal, di pertama tadi. Nah, jadi teman-teman tugasnya nanti download 15 jurnal, terus ya dibaca 15-18-nya itu kayak gitu. Terus nanti akan dibuatkan sebuah literatur review ya. Literatur review seperti apa nanti akan saya contohkan. Ada contohnya dari kelas-kelas sebelumnya. Kayak contohnya nih punya Mas Ajang ini di mata kuliah MPTI sebelumnya itu wah bagus ya. Nanti kita minta izin ke Mas Ajang buat show untuk teman-teman yang baru ngambil mata kuliah MPTI ini ya. Nah, nanti 15 jurnalnya dibaca. Terus setelah itu tentukan 5 jurnal yang akan dijadikan sebagai referensi atau literatur utama dalam mengerjakan penelitian atau proyek tugas akhir nanti yang akan dibuatkan karya ilmiahnya. 5 yang utama ya. Yang 5 itu akan kita buatkan menjadi studi literatur atau literatur review ya. Ini dibuat dalam bentuk tabel, bisa juga nanti atau lalu ya. Jadi ada bentuk tabel dulu, lalu dibuatkan juga dalam bentuk narasi paragraf. Untuk tabelnya seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Jadi nanti isi dari studi literatur atau literatur review itu adalah dari 5 jurnal ini ya. Masing-masing kelima jurnalnya, teman-teman nanti disebutkan atau narasikan yang menjadi latar belakang atau yang mendorong atau masalah yang akhirnya mendorong atau melatar belakangi yang menjadi alasan si peneliti melakukan penelitian tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isi cuma 3 doang nih. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada latar belakang, ya, yang menjadi alasan dia untuk melakukan penelitian atau proyek tersebut, gitu ya. Itu apa aja? Kayak misalkan contohnya metodologi yang dia pakai, mulai dari metodenya apa sampai algoritma yang dia pakai itu dijelaskan. Sampai dengan terakhir adalah hasil yang dicapai sebagai jawaban real yang akan diimplementasikan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari permasalahan. 3 itu aja yang disebutkan atau dibuatkan narasi untuk masing-masing jurnal. Dari 5 jurnal utama yang jadi literatur atau referensi utamanya. Itu yang setelah disortir dari 15 jurnal yang teman-teman cari. Nah, setelah itu kan sudah direview nih jurnalnya ya. Ya, artinya kan teman-teman itu melakukan studi literatur atau literatur review itu buat nge-review penelitian yang sudah pernah ada. Pasti tahu dong kalau dibaca bener-bener ya, kira-kira
ada apa nih yang belum dikerjakan yang nantinya akan menjadi inovasi kita yang membedakan penelitian yang akan kita lakukan nanti, rencana penelitian yang akan kita lakukan nanti atau yang benar-benar nanti dilakukan, yang nanti pastinya akan berbeda dari penelitian-penelitian dengan tema terkait atau bahkan judul yang hampir sama dengan penelitian yang nanti kita mau buat. Yang ini nanti akan menjadi jawaban pada saat teman-teman ditanya bedanya apa penelitian kamu sama penelitian yang lain atau penelitian yang udah ada, penelitian yang pernah dilakukan. Nah, kalau kita nggak buatkan ini, ya, literatur reviewnya, kita agak sulit menjawabnya. Terus ditanya lagi, inovasi kamu apa? Nah, sulit lagi. Kalaupun contohnya ada penguji yang rese gitu ya, kita udah buat literatur review, kita udah buat studi literaturnya, kita udah punya nilai inovasinya yang nggak ada di penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Tapi ternyata ada di penelitian lain yang nggak kita lampirkan sebagai referensi kita dari 15 jurnal dan 5 referensi utama ini gitu. Ya itu nggak salah kita karena kita menentukan atau kita mencari referensinya ya referensinya ini nih yang tadi 15 jurnal yang udah kita cari, kita sertakan di daftar pustaka kita, memang kita pakai atau kita citasi, kita referensikan yang nggak ada di mereka itu yang jadi inovasi kita. Kalaupun inovasi yang kita buat ternyata ada di jurnal lain atau penelitian lain yang sama, ya teman-teman nggak salah karena scoop yang sudah dilakukan itu udah benar, cuma carinya segitu kan terbatas nyari referensi atau buat nge-reviewnya itu ya terbatas, nggak bisa seluruhnya kita review itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Kering, euy. Atau Bucian mau nambahin Bu? Aman no kata Bucian. Nah, kalau kata Bucian aman, berarti tinggal yang lainnya nih yang belum bilang aman. Takutnya ada yang nggak Izin aman Pak, ya. Ya, silakan. izin bertanya, izin Amar Pak. Iya, Mas Amar boleh. Kalau ditanya inovasi itu yang paling sulit sih Pak. Mm, Nah, biasanya kan di jurnal-jurnal tuh ada juga sebagian yang mengatakan hal ini yang belum bet- dikerjakan pada mm, penelitian ini gitu kan. mm, Bisa dikembangkan, bisa mm. dikembangkan lagi oleh penelitian yang lain, bla 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 gitu. Apakah itu juga misalnya kita ambil, oh ini udah dikatakan belum nih di sini oleh penelitinya. Mm-mm. Itu kita ambil sebagai penelitian kita, itu bisa dikatakan inovasi juga atau gimana Bapak? Siap. Bisa. Baru mau saya jelaskan. Nah, ini Mas Amar ternyata udah langsung nangkep. Jadi salah satu nyari inovasi, kalaupun kita bingung, waduh apa inovasinya? Coba baca di saran dari penelitian-penelitian yang udah dipublikasikan dalam jurnal. Biasanya kan suka ada sarannya ya. Kayak yang tadi Mas Amar sebutkan nih, penelitian kita ngebahas cuma sampai sini, yang ini belum dibahas, atau teknologi ini belum dibahas, algoritma ini belum dibahas. Nah, itu bisa kita, ya ini kan sebenarnya mencuri ide dari idenya orang ya. Tapi kan itu memang dia buat sengaja ngemancing biar ada orang yang ngerjain ngembangin penelitian dia. Dengan dia punya tujuan tertentu entah apa, tapi memang tujuannya baik untuk kemajuan bersama. Ya nggak apa-apa. Boleh aja kayak gitu. Cara gampangnya memang seperti itu. Lihat aja dari jurnal-jurnal yang sudah di-download. Wah, ada sarannya nggak nih? Biasanya kan suka ada saran tuh dari penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan, yang itu bisa menjadi apa inovasi kita yang bisa kita buat jadi perbedaan kita dengan penelitian yang lainnya. Kayak contohnya ini, tadi jurnal yang ini ya, penerapan metode clustering dengan algoritma K-means ini buat rekomendasi. Ada saran ya ternyata ini soalnya penelitinya baik nih nyantumin saran. Kalau saya orangnya terkadang jarang nyantumin saran ya buat dipublikasi. Oke, karena berhubungan dengan roadmap penelitian itu kan harus saya pertanggungjawabkan. Nah, kalau itu udah dikerjain orang, akhirnya kan saya harus ngerubah roadmap. Jadi sulit sayanya, makanya jarang saya cantumkan. Nah, ada saran nih, dapat satu nih. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menghubungkan perminatan dengan topik penelitian yang diambil mahasiswa untuk mengetahui apakah topik penelitian yang telah diambil mahasiswa dengan peminatannya ini sesuai apa enggak. Kayak misalkan topik penelitian, topik
project atau apa-apa gitu ya, atau tugas akhir nanti dengan peminatan real nggak nih buat dapat informasi yang lebih lengkap mengenai jalur peminatan. Atau ada lagi saran yang ditambahin, melakukan langkah uji coba seperti pengujian jumlah klaster, pengujian validitas klaster biar lebih optimal. Terus ada lagi, nah, penerapan diperbarui secara berkala memberikan hasil rekomendasi yang akurat. Ini bisa kita jadikan sebagai inovasi atau apa yang membedakan kita dengan contoh penelitian satu ini, baru satu ya. Tapi kan penelitian yang mau kita lakukan itu belum tentu full original atau update atau benar-benar belum pernah dilakukan sama yang lainnya. Pasti ada aja yang udah pernah ngelakuin penelitian dengan tema bahkan judul yang sama. Pernah ada aja yang gitu ya. Ya, agak sulit emang kalau untuk nyari yang benar-benar baru. Bisa, tapi ya langkahnya lebih sulit gitu. Nah, nanti saran-saran dari penelitian yang teman-teman sudah review ya jurnalnya, dipilah aja mana nih yang mau kita jadikan inovasi utama kita. Dikumpulin tuh saran-sarannya. Nah, saran ini nggak dimasukin ke dalam literatur review ya. Jangan dimasukin gitu. Karena kalau kita masukin, agak nggak orisinal nanti. Kesannya nggak original. Ya walaupun memang tidak terlalu original, tapi kita buat itu loh original pemikiran kita. Jangan sampai kita bocorkan ya kita dapetin dari ide dari orang atau dari tulisan dia sendiri. Jangan kayak gitu. Gitu ya, Mas Amar. Seperti itu. Jelas? Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, mantap. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Yang mungkin belum terlalu clear atau belum terlalu jelas. Nah, ini kelas yang lalu nih. Oke, nah ini kayak tugas yang lalu ini banyak juga yang bagus. Banyak juga yang bagus, tapi ada juga beberapa yang kurang sesuai ya. Sebentar. Saya mau pindahin dulu untuk si meeting kontrolnya nih. Gak kondusif nih dia. Aduh, di mana ya? Oke, kayak misalkan contoh ada Mas Teguh Yuhono. Nah, ini biasanya saya kalau kayak gini suka ada yang saya komen. Oh, ini nggak ada komennya. Adanya komennya di UTS. Saya lihat di UTS aja dulu ya. Nah, kayak misalkan Mas Teguh. Ini ada komen. Nah, ini contohnya dia metode data science belum spesifik banget. Kan data science luas. Kalau nggak spesifik, bingung nih apa gitu ya. Jadi karena itu, makanya nilainya tidak terlalu maksimal. Gitu dia contohnya. Nah, ini kita lihat nih, internetnya agak lemot, sorry. Hmm. Nah, maksudnya dibuatkan tabel, bentuk tabelnya contohnya seperti ini. Dia sudah ada tema dan judulnya, prediksi permintaan produk dengan data science, UMKM, studi kasusnya, toko kelontong ini. Nggak apa-apa studi kasusnya begitu, nggak terlalu bermasalah ya. Kalau saya biasanya kalau bikin penelitian studi kasusnya di tempat mananya suka saya inisialkan atau tidak saya sebutkan, tapi nanti disebutkan di isi penelitiannya. Jadi bikin tabelnya kayak gini aja, cuma listing dari jurnalnya aja gitu ya, nggak sampai bikin kayak literatur review yang beneran gitu ya, terlalu ribet. Jadi tinggal judul, autornya siapa dan tahun berapa. Itu aja untuk tabelnya seperti ini untuk listingnya. Terus ini baru nih literatur review yang dibuatkan tabelnya baru seperti ini nih. Ini untuk ini juga masih ya udah oke lah ya, tapi ada yang kurang. Sebenarnya ada keyword nih yang kurang ya, keyword yang kurang ya. Jadi tadi kan listing 15 jurnalnya, terus sekarang literatur review dari 5 jurnal yang dipilih sebagai referensi atau literatur utama.
disebutkan judulnya, autornya siapa, ya sebenarnya ini author table ini nih bisa kita ganti dengan keyword, lalu ada masalah, ada metode dan hasil penelitian. Yang nanti akan dituangkan lagi ke dalam bentuk narasi. Terus terakhir adalah nilai inovasi, ya, atau apa yang nanti akan membedakan kita dengan penelitian sebelumnya. Dijelaskan dikit aja. Nah, kita lihat contoh dari teman kita yang lain. Nah, ini saya download aja deh buat nanti saya share ke teman-teman ya. Oke, udah download. Kita lihat yang lainnya. Yang dapat 100 nih ya. Ada Mbak Nadia Permata, Muhammad Ismail, siapa lagi ya? Mukijo, Nur Halimah. Banyak yang dapat 100 maksimal ya, bagus-bagus ya. Tapi ada juga yang kurang gitu ya. Kita lihat sedikit yang kurang, nggak apa-apa lah ya. Ini biasanya komen saya nih karena tidak sesuai ya. Nah, judul tema penelitian yang akan dikerjakan belum disebutkan, nilai inovasi yang harus dibuat dan dijelaskan adalah nilai inovasi dari penelitian sendiri yang akan dikerjakan, bukan penelitian sebelumnya. Oke, ini kurangnya karena teknis nih. Kalau yang temanya tidak sesuai itu yang kita lihat dulu bentar. Di mana ya? Nah, ini nih. Contohnya topik penelitiannya ini nggak sesuai dengan bidang keilmuan di informatika ya, informatika Unsia khususnya. Jadi nilainya makanya kurang. Dan bentuk literatur reviewnya memang belum sesuai ya dengan apa yang diinstruksikan. Nah, ini judulnya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Elektronik di Sekolah. Nah, ini kan kayaknya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luas untuk pembahasannya, makanya tidak maksimal ya diberikan penilaiannya. Terus memang belum ada reviewnya juga ini. Oke, ya sekarang kita lihat yang nilainya maksimal. Oke, contohnya ada Mbak Nadia Permata. Ini ada di drive dia nih. Saya harus download di drive-nya dulu. Nah, ini di presentasinya. Memang nanti untuk tugas akhirnya saya minta buatkan presentasi ya. Oh, ini dia. Di dalam link ada link lagi. Wah, invalid link. Udah di remove linknya. Kita cari yang lain deh. Padahal itu bagus penyambahan dia tuh. Mas Muhammad Ismail deh kita lihat. Oke, nah ini dia. eh Mana zoomnya ya? Mitigasi resiko serangan AI terhadap keamanan jaringan. Ya, jadi dia akan nerapin AI buat ke cyber security-nya. Ini hasil pencarian jurnal penelitiannya. Boleh dibuatkan table atau list seperti ini aja. Terus, nah ini review jurnalnya nih. Review jurnal, ini jurnal yang ya, 5 ya, yang 5 yang kita jadikan referensi utama atau literatur utama kita. Terus dia sebutkan di sini latar belakang atau yang jadi masalah, tujuan. Nah, ini sebenarnya masih kurang sedikit yaitu metodenya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan aja. Tapi udah bagus kok. Terus, nah dia ada nilai inovasinya seperti ini. Ini juga saya download aja, nanti akan saya share ke teman-teman ya. Nah, saya mau lihat lagi yang lain. Tadi saya mau nyari punya Mas Ajang. Mas Ajang itu ngambilnya bukan di genap 2022 ya kayaknya ya. Di sebelumnya malah udah pernah ngambil. Bambang Marwoto, Titis. Nah, Mas Mukijo nih bagus nih waktu itu nih. Oke, saya buka dulu.
Nah, makanya review apa feedback saya seperti ini. Sudah tidak ada feedback apapun lagi. Jadi udah bagus banget. Nah, ini deep learning metodenya apa buat blokir situs sensor. Link jurnal referensi ini disertakan juga, terus ada studi literaturnya nih. Nah, latar belakang, metodenya dijelaskan, hasil penelitiannya dijelaskan, ini bagus banget nih. Terus dibuat deskripsinya juga sama dia, jadi bener-bener jelas dan tepat, makanya nilainya maksimal. Oke, ini saya download juga, nanti akan saya share ke teman-teman ya. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan. Sambil saya mau coba share dulu yang tadi sudah saya download. Saya share di WhatsApp grup ya. Gimana Pak Jejen? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas. Oh iya, mohon maaf telat Pak. Tadi saya kayaknya Hmm, gabung ke WA grup yang jam 4 ya. apa tuh? Jam 4 proyek ya? Iya. Pokoknya kali ya. Hmm, Malah baru sempat. proyek juga saya pengampunya sih. Oh, iya. Ya boleh Ini pindah ke grup masih ini. dapat telepon tadi tengah jalan. Mohon maaf. Oke, ya nggak apa-apa. Udah punya ide untuk nanti TA, Pak Jejen? Aduh, belum. Ntar Oke, baru berjalan. Mudah-mudahan iya. dapat. Nah, berarti nanti habis baca-baca jurnal dapat tema nih, dapat ide dulu nih ya. Ah, ah. Karena ini adalah salah satu yang tadi saya tunjukkan ya, yang tadi saya share, simulasikan. Itu kalau kita benar-benar masih ngeblank, nggak punya atau nggak tahu mau temanya seperti apa. Tapi tahu secara garis besar mau ngapain, kayak misalkan mau develop software atau hanya mau analisa gitu kan dan segala macamnya. Itu bisa dipakai kayak gitu. Mungkin ada satu lagi nih yang mau saya share juga nih, kayaknya yang berhubungan dengan jaringan tadi belum ya. Ada yang nggak terlalu susah, yang ini sebenarnya gampang-gampang aja, tapi bisa layak kita jadikan, oh ini Mas Ajang ya, bisa layak kita jadikan tema penelitian atau buat penelitian karena memang ya layak memenuhi syaratnya. Nah ini contohnya, kurang vlog ya, nilainya nggak maksimal gara-gara kurang vlog aja. Nah ini contohnya nih, nggak ngedevelop software, ya nggak ngedevelop software. Tapi yang dilakukan adalah analisa perbandingan keamanan jaringan wireless. Yang satunya wirelessnya ini Captive Portal, yang satunya lagi wirelessnya ini kalau mau connect pakai WPA2 PSK. Itu ya, Captive Portal itu yang kayak misalkan kita connect ke sebuah SSID penyedia WiFi gratis gitu atau WiFi apapun. Terus begitu kita connect kayak ngebuka sebuah landing page untuk login masukin apa gitu. Nah, itu Captive Portal yang kalau kayak misalkan di kafe-kafe, di mall-mall nah kayak gitu. Kalau misalkan yang WPA2 PSK ini, kayak misalkan kita connect ke sebuah internet, connect ke suatu satu SSID, terus langsung masukin PIN atau passwordnya. Nah, itu adalah si WPA2 PSK ini. Salah satu metode untuk ngamanin jaringannya ya. Nah, yang dia mau lakukan untuk perbandingan keamanannya itu dia pakai metode VTES, Penetration Testing Execution Standard. Terus dia studi kasusnya di jaringan wireless public. Nah, dia sebenarnya nggak bikin apps, nggak bikin sistem, tapi dia ada komparasi network security keamanan jaringan khusus untuk wireless nih, gitu ya. Nah, dia ada nilai inovasinya apa nih kita lihat. Dia juga dapat judul itu berdasarkan review yang sudah dia lakukan yang jadi nilai inovasinya dia. Nah, ini nih. Nah, dia jadi mau analisis perbandingan sistem keamanan jaringan dari ini buat tujuannya apa? Analisa perbandingan kedua sistem keamanan jaringan wireless dan menyimpulkan hasil pengujiannya untuk mengetahui sistem mana yang benar-benar aman untuk jaringan wireless. Jadi dia nggak ngedevelop aplikasi atau nggak ngedevelop sebuah software ya. Dia hanya melakukan kayak eh, kajian, tapi ada eksperimentalnya juga dan dilaporkan sama dia hasilnya. Nah itu boleh gitu. Jadi nggak selalu harus develop aplikasi, nggak harus buat sebuah aplikasi, nggak harus selalu buat sebuah software, enggak. Yang contoh tadi juga bisa. Terus ada lagi contohnya yang buat sebuah simulasi atau dia bikin rancangan topologi yang bisa disimulasikan. Nah itu juga boleh. Atau kayak misalkan
Apalagi tadi ya. Ini khusus-khusus yang untuk kayak ke arah network yang memang nanti ngebangun sebuah infrastruktur tapi nggak sampai jadi infrastruktur secara real, hanya sekedar rancangan aja gitu ya dengan topologi-topologinya tapi bisa disimulasikan. Nah, itu juga boleh. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri dan teman-teman mulai start menggunakan Google Scholar, kenalan dengan Google Scholar dan mulai membaca-baca jurnal yang mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran buat ngebaca-baca jurnal dan belum pernah sampai kepikiran dari jurnal yang dibaca ternyata bisa nim membuat ide baru dan kita bisa dapetin topik tema judul baru buat penelitian kita. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh Mas Ajang. Nah ya, untuk judul kan kebetulan saya nggak jadi pakai yang di MPT itu, Pak. Ganti Ah, ganti baru judulnya. ah, Kemarin sempat diskusi sih sama Bu Cian, terus ah, dapat saran untuk dapat judul baru. Nah, saya sempat hari ini tuh sempat nyari-nyari jurnal juga. hmm, Jadi judul yang saya ambil itu eh, nyalain lampu, on off lampu pakai gerakan tangan gitu ya, Pak. hmm, Nah, kemudian ketika saya nyari literatur ternyata ada yang mirip tapi dia lebih spesifik ya si judulnya itu. hmm, Jadi dia penelitiannya untuk kendaliin dental light buat yang hmm, apa tuh. Nah, itu dilihat dari tujuan ternyata lebih lebih bagus karena ada latar belakangnya cukup kuat gitu. hmm. Nah, ini untuk judul saya sebaiknya cukup eh, on off gitu aja atau mungkin lebih baik spesifik gitu ya, Pak? Kalau dari Mas Ajang sendiri mengira atau inilah bisa mengutarakan pada saat ditanya sama orang kelebihan dari penelitiannya Mas Ajang dibandingkan dengan penelitian dia apa? Ada nggak jawabannya dari Mas Ajang sendiri? Oh ya, kalau misalkan lihat-lihat literaturnya itu ada sih Pak. Jadi mereka akurasinya masih terbilang ini ya. Terus ada beberapa juga yang masih menggunakan sensor harus dipasang di tangan tuh sensornya. Hmm, hmm, Punya saya itu karena udah pakai deep learning memang akurasinya lebih bagus. hmm. Eh, Cuman memang yang saya khawatirkan nanti ditanyakan ini untuk apa gitu tujuan bikin ini. Karena kan judulnya nggak spesifik Enggak, bukan masalah judulnya pemanfaat. spesifik. Itu yang udah Mas Ajang tadi sampaikan itu jawabannya. Itu udah cukup mewakili bahwa penelitian yang Mas Ajang itu layak. Contoh, judulnya sama persis nih ya. Judul sama persis. Ada judul A. Mas Ajang ngambil judul A. Tapi begitu Mas Ajang melakukan eksperimen ya atau menjalankan semua kegiatan proyeknya, ternyata hasilnya berbeda. Nah, itu perbedaannya Mas Ajang dengan penelitian sebelumnya. Tapi hasilnya improve ya, bukannya lebih, Iya, iya. bukannya kurang dari dia. Saat hasilnya Mas Ajang improve, artinya sebenarnya Mas Ajang merevisi atau memperbaiki atau nge-improve penelitian yang sebelumnya. Kalaupun benar-benar sama persis, kalau tadi kan Mas Ajang udah jelas perbedaannya. Nah, kalaupun sama-sama persis tapi hasil akhirnya nanti berbeda, nah itu udah dibilang, oh ya udah layak, gitu loh Mas. Jadi boleh-boleh aja. Oh ya, oke oke. Berarti nggak spesifik ke pemanfaatan juga nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Sekarang kalau hanya untuk S1 ya gitu ya, mau dimanfaatkan atau mau langsung diimplementasikan di masyarakat belum saatnya. Yang penting ya udah rilis, bisa diimplementasikan siapapun. Mau diimplementasikan mau enggak, karena kita nggak nyampe nanti dikaji lagi hasil implementasinya tidak gitu ya. Oke oke Tuh. oke. Makasih makasih makasih, Pak. Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau Bucian mau nambahin Bucian? Oh, shit. Lagi ngopi kayaknya sih kopi nih. Mas Asbi, mau nanya? Ya coba WK-WK dong. Aduh, Ibu. Mas Asbi tadi yang awal muncul, kemana di terakhir? Kenapa Coba Pak? Mbak Hadir Joan Pak. disenggol Saya, Mbak Joan, muncul ya. saya baru Udah jelas datang. belum? Ya, menurut saya insya Allah aman-aman aja Wih, Pak. berarti nanti harus dapat 100 ya. Ya itu nggak janji kalau itu. Tapi saya berusaha Pak. Ya, sip. Yang penting udah ada niatnya dulu ya. Yang lain, Ya. ada yang mau tanyakan? Silakan. Oh, ada Kang Rijal. Silakan, boleh bertanya Kang Rijal.
Atau kayaknya Kang Jal baru join nih takutnya. Saya tanya begitu malah bingung saya harus nanya apa ya Pak. Yang lain mau nanya silakan. Sebelum kita tutup karena sudah 20.37 WIB di Wita dan WIT mungkin sudah larut malam ya. Kasihan teman-teman yang lain. Beres ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk tugas satunya, deadline-nya atau due date-nya untuk pengerjaannya itu di tadi berapa ya? Saya sampai lupa. 12 November 2023, artinya kurang lebih 2 minggu lagi punya waktu untuk mengerjakan tugas satunya. Ini saya paksa ya, gitu ya. Jadi kalau nggak dipaksa nanti teman-teman kapan mau punya ide untuk tugas akhirnya itu. Karena mikirin ide itu lama, nggak sebentar. Dan untuk memperkuat ide kita juga kita butuh fondasi-fondasi yang lainnya. Dengan apa caranya salah satunya? Ya udah itu tadi bikinin ya apa deh literatur review ya. Oke, jadi jangan sampai lupa untuk tugas satunya. Jadi teman-teman ini sekarang sudah mulai punya tugas nih buat mulai cari-cari jurnal dengan topik yang nanti ingin diangkat atau diambil untuk tugas akhirnya. Cari minimal 15, kalau mau dapatnya 30 50 lebih bagus lagi gitu ya. Terus cari yang benar-benar mau dijadiin referensi utama 5 jurnal. Nah, terus dibuatkan studi literaturnya atau kita review 5 jurnal tersebut, dibuatkan studi literaturnya atau hasil reviewnya. Terus tentukan deh nilai inovasi atau perbedaan penelitian yang nanti akan teman-teman kerjakan dengan penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan. Gitu ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini untuk sesi sinkron pertemuan kedua kita di mata kuliah MPTI. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di sesi kelima dan ketujuh ya, karena nanti kita akan kurang lebih mengadakan sesi sinkron sebanyak 7 kali. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat, membawa kebaikan untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, sikap, dan yang lain-lainnya. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat beristirahat, selamat akhir pekan. Selamat hiburan. Malam, Pak. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. thank you, thank you. Pak. Saya